Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua kekasih Tuhan. Karena kemurahan, kebaikan, kasih sayang Tuhan, kembali bersama-sama kita bisa ada dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan dalam pujian, dalam penyembahan. Dan mari kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan saat ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua memperhatikan dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua kekasih dalam Tuhan, kita memperhatikan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama pada hari Kamis ketika perayaan kenaikan Yesus ke sorga. Saya telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bagaimana Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya mulai dari dia memberkati mereka, karena dalam kitab Lukas pasal yang terakhir bicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Begitu juga tentang Kisah Para Rasul pasal yang pertama bicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Lukas pasal terakhir, Yesus sebelum naik ke surga memberkati murid-muridnya. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, Yesus menyampaikan kepada mereka untuk mereka tunggu di Yerusalem karena mereka akan menikmati apa yang dijanjikan oleh Bapa. Yesus bilang dalam kitab Yohanes bahwa aku akan pergi dan alangkah baiknya jika aku pergi, karena kalau aku tidak pergi maka Roh Kudus itu tidak akan datang. Tapi aku harus pergi supaya Roh Kudus yang dijanjikan dia akan datang. Dia yang akan menyertai gereja, yang akan menghibur, yang akan menolong, karena dia adalah Roh penolong. Dia adalah Roh Kudus, Roh yang menyertai gereja Tuhan pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara semua kekasih dalam Tuhan, kita perhatikan kebenaran firman Tuhan dalam pasalnya yang pertama Kisah Rasul. Perhatikan ayat yang ke-11. Waktu Yesus naik ke sorga, apa yang terjadi? Dan berkata kepada mereka, ada dua orang yang datang. "Hai orang Galilea," malaikat Tuhan sampaikan, "mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi ketika dia naik ke sorga, waktu di Bukit Zaitun, firman Tuhan bilang dia akan datang dengan cara yang sama, akan datang kembali dengan cara yang sama. Berarti dia akan datang kembali di Bukit Zaitun. Dan nubuatan di dalam perjanjian lama sudah disampaikan dalam Zakaria 14 ayatnya yang keempat. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ini nubuatan dalam firman Tuhan. Juga tercatat di dalam kitab Matius pasal 24 ayatnya yang ke-30. Pada waktu itu ia akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Dia akan datang dan mereka akan melihat dia ada di awan-awan, dan kemudian akan turun. Dan firman Tuhan katakan di dalam kitab Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-11 tadi, sebagaimana kamu melihat dia naik ke sorga, demikian juga pada kali yang kedua dia akan datang kembali. Dan dalam kitab Zakaria telah
dinubuatkan bahwa dia akan datang kembali dan kakinya akan berjejak di bukit Zaitun. Dan firman Tuhan katakan, waktu dia naik ke surga, mari kita kembali ke Kisah Para Rasul. Sekarang ayat 12 pasal 1. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Jadi Yesus ada di Bukit Zaitun waktu dia naik ke surga. Ayat 11, firman Tuhan bilang dengan cara yang sama mereka lihat dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Jadi Yesus akan datang kembali. Tapi murid-murid tanya kepada Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6, ayatnya yang ke-7, 6 dan 7, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Yesus bilang, kamu tidak perlu mengetahui masa maupun waktu yang Bapa sendiri tetapkan menurut kuasanya. Mau tidak perlu tahu, akan datang waktunya. Tapi Yesus kasih tahu di dalam Matius pasalnya yang ke-24, Lukas pasalnya yang ke-21, bahwa akan muncul yang namanya krisis spiritual, akan muncul krisis politik, sehingga akan ada perang, akan muncul yang namanya krisis alam, ada gempa bumi, karena gempa bumi yang diakibatkan oleh tektonik maupun vulkanik gunung berapi. Akan ada yang namanya krisis bala sampar, dan kemudian akan ada krisis ekonomi, akan muncul kelaparan, akan muncul krisis pangan, akan muncul hal-hal yang terjadi di dunia ini menghebohkan. Tapi Yesus bilang, ketahuilah itu belum kesudahan zaman, belum. Dan Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahan zaman. Mari kita lihat Matius 24. Matius 24, firman Tuhan bilang begini. Matius 24, saya baca dari ayatnya yang ke-3. Firman Tuhan bilang begini, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, ini lagi Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini yang saya bilang, akan muncul krisis spiritual, akan muncul krisis pengajaran, akan muncul krisis rohani. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Ini krisis politik. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, belum. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru permulaan, firman Tuhan bilang. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Baru ayat 12 Yesus bilang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ada banyak orang tidak mengasihi satu dengan yang lainnya. Kenapa kasih kebanyakan orang menjadi dingin? Tidak menghargai satu dengan yang lainnya, tidak menghormati satu dengan yang lainnya, memiliki kebencian, akar pahit, dendam, dan tidak mau mengampuni. Firman Tuhan bilang Matius 24 ayat 14 sekarang. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, perhatikan, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Baru tiba kesudahannya. Jadi apa yang dicatat, Yesus bilang kepada mereka waktu di Bukit Zaitun, karena ayat 11 bilang dengan cara yang sama dia naik, dan dengan cara yang sama dia akan datang kembali. Dalam Zakaria 4 bilang bahwa dia akan berjejak di bukit, kakinya akan berjejak di bukit. Dia akan datang kembali, dia akan turun di bukit yang namanya Bukit Zaitun. Firman Tuhan bilang di baik dalam kitab Lukas maupun di dalam kitab Injil Matius, nubuatan di dalam kitab Zakaria yang kita baca tadi, dia akan datang dan kakinya akan berjejak di bukit. Tapi sebelum itu terjadi, akan ada namanya krisis pengajaran atau krisis spiritual, akan ada namanya krisis politik, akan ada perang dan punyanya Harmagedon, akan ada namanya krisis alam, ada gempa bumi, ada peristiwa-peristiwa di langit. Firman Tuhan katakan begitu. Dan kemudian akan ada krisis pandemi yang firman Tuhan katakan bala sampar. Kemudian akan muncul yang namanya krisis ekonomi.
ekonomi, kelaparan, krisis pangan. Coba kita perhatikan di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 7 dan seterusnya, permulaan penderitaan. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 kita sudah bahas ayatnya yang ke-6, mereka tanya tentang, "Beritahukan kepada kami kapan engkau akan datang kembali." Lukas 21 ayat 8 sekarang, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikut mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu." Mesti jadi dulu. Mesti jadi dulu tuh krisis pengajaran. Akan ada Mesias palsu, akan ada penyesatan, akan ada nabi palsu, pengajar-pengajar sesat, ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah, ajaran-ajaran yang tidak dari Kristus Yesus Tuhan, ajaran-ajaran yang benar-benar bukanlah kebenaran firman, akan muncul penyesatan. Makanya saya mau bilang, ini namanya krisis spiritual. Krisis spiritual akan muncul, krisis pengajaran akan muncul. Akan muncul yang namanya yang krisis politik, sehingga firman Tuhan katakan akan ada peperangan dan seterusnya. Ayat 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat di langit. Akan ada peristiwa alam, krisis alam, gempa bumi, tektonik, vulkanik, tanda-tanda di langit, bintang jatuh, meteor jatuh, dan ada banyak peristiwa alam lain, dan sehingga yang menjadikan peristiwa alam semakin ekstrim pada akhir zaman. Tapi Yesus bilang, ini belum kesudahannya. Akan ada pandemi yang besar pada akhir zaman, seperti coronavirus disease, COVID-19. Akan ada balas sampar, firman Tuhan bilang, the pestilence crisis, krisis balas sampar akan muncul. Jadi kalau terjadi pandemi coronavirus disease yang terjadi COVID-19 sekarang, karena memang nubuatan firman harus digenapi, bahwa pada akhir zaman bukan cuma krisis spiritual, bukan cuma krisis politik, bukan cuma krisis alam, bukan cuma itu, tapi akan ada krisis balas sampar. Dan kemudian krisis ekonomi, akan muncul kelaparan, bahan pangan susah untuk ditemukan. Pada akhir zaman benar-benar itu akan terjadi. Dan makin lama makin membesar, makin lama akan makin memuncak. Dia tidak akan berhenti. Dan ketika Yesus akan datang kembali pada akhir zaman, dia benar-benar memang krisis yang sudah sangat parah. Dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi Yesus bilang apa? Itu belum tiba kesudahan zaman, belum. Tapi dia kasih pelajaran untuk saya dan saudara, bagi kita semua. Tariklah pelajaran dari pohon ara. Matius 24 ayat 32. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu akan terjadi. Dan seterusnya. Yesus sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Tapi dia bilang, Injil kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia. Setelah seluruh dunia mendengarkan berita Injil, barulah tiba kesudahan zaman. Ada suku yang belum menerima Injil. Tapi ketika semua menerima Injil, mendengarkan maksud saya, barulah tiba kesudahan zaman. Itu yang terjadi. Nah, pasal yang pertama Kisah Para Rasul, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14, 12, 13, 14, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop judul adalah murid menanti-nanti. Jadi Yesus kan telah menjanjikan penolong, penghibur yang lain yang dia katakan adalah Roh Kudus. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tapi aku akan pergi kepada Bapakku dan aku akan minta kepada Bapa supaya dikirimkan kepada kamu penghibur yang lain. Penolong yang dia maksudkannya adalah Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus yang menyertai gereja pada akhir zaman. Perbedaan murid-murid zaman dulu dengan murid-murid
inilah yang disebut gereja Tuhan pada akhir zaman. Murid-murid zaman dulu, mereka menanti-nantikan Roh Kudus. Tapi gereja Tuhan akhir zaman, yang dijanjikan itu sudah diberikan. Sekali lagi, perbedaan murid-murid dulu dengan kita gereja Tuhan pada akhir zaman adalah, dulu murid-murid menanti-nanti janji Bapa. Sekarang janji Bapa sudah diberikan. Persoalannya, apakah kita dipenuhkan dengan Roh Kudus atau belum? Tapi firman Tuhan berkata, kamu menerima Roh Kudus sewaktu kamu percaya Yesus adalah Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Tapi gereja harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Gereja harus dikuasai dengan Roh Kudus. Saya dan saudara harus dikuasai Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus terjadi satu kali, tapi kepenuhan Roh Kudus harus terus-menerus, berulang-ulang kali kita dalam keadaan dipenuhkan, dan seluruh kapasitas eksistensi kealahan berkenan diam di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan Yesus mau memenuhi gereja dengan eksistensi kealahannya yang luar biasa. Makanya segala kepenuhan kealahan berkenan diam di dalam Yesus, dan Yesus Kristus Tuhan mau ini ada pada jemaat. Firman Tuhan katakan dalam kitab Efesus, Dia ingin ini ada pada jemaat Tuhan. Yang terjadi pada murid-murid, waktu mereka menanti-nanti janji Bapa, firman Tuhan katakan di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12, rasul-rasul menanti-nanti judulnya. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Saya sudah bahas Bukit Zaitun tadi. Yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. 1,2 kilometer atau 1,5. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Kamar loteng Yerusalem, terjemahan lama bilang. Atau ada terjemahan lain, bagian atas dari soto atau soto rumah itu. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Bukan Yudas Iskariot. Di sini cuma ada 11. Nanti kemudian, sebelum hari Pentakosta, mereka kemudian mengundi. Ada 2 orang yang diundi pada waktu itu. Ketika mereka uang undi untuk menggantikan Yudas, di situ akhirnya Matias yang terpilih. Ayatnya yang ke-23, 24, lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus. Jadi Yusuf yang disebut Barsabas yang namanya adalah Justus, dan kemudian Matias. Setelah mereka berdoa di 10 hari penantian itu, dan akhirnya muncul yang namanya Matias, dan Matias yang menggantikan Yudas Iskariot. Akhirnya mereka menjadi 12 kembali sebelum hari Pentakosta. Hari ke-50, hari ke-40 Yesus naik ke surga. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, di masa-masa itu murid-murid menanti-nanti janji Bapa. Kita lihat ayatnya yang ke-13 dan 14. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka yang saya sebut tadi yang 12 orang, 12 rasul. Baru kemudian setelah mereka bertekun berdoa dalam 10 hari penantian, yang ketika mereka undi muncul yang namanya Matias. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Perhatikan baik, saudara. Ada 3 hal yang saya pahami dalam 2 ayat ini. Ayat 13 dan 14. Firman Tuhan katakan, waktu mereka ada di satu bukit yang namanya Bukit Zaitun, Yesus sudah bilang, kamu tunggu di Yerusalem. Dan ketika datang 2 utusan yang berpakaian putih, malaikat Tuhan ketemu dengan mereka ketika mereka lagi menyaksikan Yesus telah naik terangkat ke sorga. Setelah itu malaikat itu bicara kepada mereka, kenapa kamu, hai kamu orang Galilea, kenapa kamu berdiri
setelah naik ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dia akan kembali lagi. Jadi setelah itu apa yang terjadi? Murid-murid seperti perkataan Yesus sebelumnya, kamu tunggu di Yerusalem. Mereka pulang, mereka pergi ke Yerusalem, 1 kilo lebih perjalanan. Dan ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka menunggu. Saya mau kasih tahu bahwa mereka tidak kocar-kacir ketika Yesus sudah pergi. Mereka waktu Yesus pergi tidak adu lagi argumentasi. Sebelumnya waktu mereka masih bersama-sama dengan Yesus, sebelum peristiwa Yesus naik ke surga, sebelum peristiwa Jumat Agung, sebelum peristiwa Paskah, mereka saling berebutan, mereka saling adu argumentasi, mereka beda pendapat, dan sering itu terjadi di antara murid-murid. Puncaknya bahwa mereka mau menjadi yang terutama, mau yang terbesar di antara murid-murid 12 rasul itu. Mereka ada orang-orang yang mau jadi yang terbesar. Ini perselisihan mereka. Tapi setelah kebangkitan Yesus, mereka tidak lagi demikian. Betapa kuasa kebangkitan itu dahsyat, membuat mereka satu, membuat mereka rukun, membuat mereka ada dalam hubungan erat. Buktinya, setelah Yesus naik ke surga, mereka sama-sama kembali ke Yerusalem. Mereka sama-sama bertekun dan sama-sama bersehati. Yang pertama saya mau bilang, mereka ada dalam ketaatan. Mereka pergi ke Yerusalem, itu bentuk ketaatan. Mereka tunggu di Yerusalem, bentuk ketaatan. Mereka bertekun dan berdoa bersungguh-sungguh, itu bentuk ketaatan. Mereka tunjukkan ketaatan mereka, karena ketaatan mendatangkan berkat. Ulangan 11 bilang, dan ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Murid-murid tunjukkan ketaatan mereka. Yang kedua, firman Tuhan katakan, setelah di Yerusalem, mereka naik ke Soto, bagian atas rumah itu. Mereka bertekun di situ menantikan janji Bapa. Ada ketekunan. Yang kedua, bicara ketekunan. Jemaat jangan cuma taat, tapi mari kita sama-sama tekun di dalam Tuhan. Ayatnya yang ke berapa tadi? 13 dan 14. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka, dan seterusnya ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Setelah mereka bertekun, mereka sungguh-sungguh dalam ketekunan, mereka ada kesungguhan hati. Yang ketiga yang mereka lakukan adalah mereka menunjukkan mereka sehati. Petrus sehati dengan Bartolomeus, dengan Andreas, dengan Yakobus. Sehati mereka ketika muncul satu orang yang menggantikan Iskariot, namanya adalah Matias. Mereka sehati. Coba gereja Tuhan pada akhir zaman sehati. Apalagi kalau gereja Betel Indonesia dengan slogan GB sehati di periode ini. Artinya mari kita sehati di dalam Tuhan. Beda pendapat bisa, beda pemikiran bisa, tapi sehati dalam mengerjakan amanat agung Yesus Kristus. Sehati mengerjakan, melakukan yang Tuhan kehendaki, kebenaran firman Tuhan. Kita bisa beda pendapat, kita bisa beda pemikiran, tapi sehati dalam melakukan segala sesuatu bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Makanya ketika berdoa pun mereka sehati. Saya percaya karena ketaatan, karena ketekunan, dan karena kesehatian mereka, maka berkat itu diperintahkan turun. Sebab firman Tuhan bicara dalam kitab Mazmur, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya jika saudara hidup rukun bersama. Ini yang maksudnya sehati, ada dalam perdamaian, ada dalam kerukunan, ada dalam persaudaraan, ada dalam hubungan yang erat. Ini bicara tentang kasih yang nampak, kasih yang nyata, kasih yang diaplikasikan, bukan sekedar bicara, bukan sekedar dengar, tapi menjadi diaplikasikan menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya gereja Tuhan akhir zaman, banyak orang yang bertikai, banyak orang yang berselisih. Tapi hari-hari ini kita akan merayakan ketuangan Roh Kudus minggu depan, hari Minggu, 10 hari setelah peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Tapi mari gereja Tuhan kita sehati di dalam Tuhan, kita satu di dalam Tuhan. Maka yang terjadi pada pasal 2, terjadi pencurahan Roh Kudus, terjadi hal yang dahsyat. Memang ini dijanjikan, betul dijanjikan, ini janji Bapa. Tapi hebat, dahsyat yang terjadi.
Sampai-sampai ini murid-murid mereka ditangkap, kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara dan dimasukkan ke dalam ruangan yang paling tengah. Tapi di waktu tengah malam Tuhan melepaskan mereka lewat utusan Tuhan, malaikat Tuhan. Besok harinya tua-tua Yahudi suruh jemput mereka, dibawa ke pengadilan, mereka akan diadili, akan diperhadapkan di pengadilan. Mereka cari di dalam penjara. Ini pintu penjara masih terkunci. Penjaga-penjaga masih ada di tempatnya, firman Tuhan bilang. Tapi di ruangan di mana mereka dikurung, mereka tidak ada lagi di situ. Kemudian terdengarlah kabar kepada banyak orang sampai kepada tua-tua Yahudi bahwa mereka lagi ada di rumah Tuhan, ada di bait Allah, dan mereka sedang mengajar, mereka menyampaikan firman. Rasul-rasul diberikan keberanian, Tuhan menyertai mereka, mempercayakan kuat kuasa Roh Kudus kepada mereka. Kenapa? Karena mereka taat, karena mereka tekun, karena mereka sehati. Yang terjadi ada perkara dahsyat yang terjadi, pengajaran mereka hebat, pengajaran mereka luar biasa, ada kesembuhan. Cuma karena bayang Petrus saja, bayangnya saja orang sakit disembuhkan. Pelayanan rasul-rasul, orang buta disembuhkan, lumpuh bisa berjalan. Ini hal yang dahsyat, ini hal yang luar biasa terjadi. Gereja mula-mula mengalami hal yang dahsyat, hal yang demikian. Kenapa ini terjadi? Karena Bapa bukan sekedar menjanjikan dalam Yesus Kristus, tapi membuat ini jadi kenyataan. Saya mau bilang, dulu rasul-rasul menanti-nanti janji Bapa. Sekarang Bapa sudah memberikan janji itu. Biar saudara dan saya, kita semua, benar-benar ada di dalam kepenuhan Roh Kudus yang dahsyat, yang luar biasa. Mengarahkan kita untuk selalu melakukan kebenaran firman. Mengarahkan kita untuk selalu memuliakan Tuhan. Mengarahkan kita untuk mengasihi sesama, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam kita, melakukan firman Tuhan. Tinggal di dalam ketaatan, tinggal di dalam ketekunan, tinggal di dalam kesatian. Tuhan memberkati kita semua.